Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatwa, Prodi Pendidikan Jasmani, NIM 2317200842. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan sekolah. Definisi atau pengertian dari pendidikan kesehatan dan sekolah. Menurut beberapa para ahli pendidikan sebagai usaha diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak-anak dan perkembangannya untuk mencapai kedewasaannya. Menurut Brown, bahwa pendidikan adalah proses pengendalian acara secara sadar di mana perubahan di dalam tingkat laku dihasilkan di dalam diri orang melalui di dalam kelompok. Kesehatan merupakan ilmu dari seni tentang penyakit, cara memperpanjang kehidupan serta mempromosikan kesehatan melalui upaya terorganisasi dari masyarakat. Arstika Eka Prasestiawi, DRM, Kes 2011. Kesehatan merupakan suatu upaya untuk menetapkan suatu komunitas yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan adalah ilmu dan dengan mencegah penyakit, memperpanjang kehidupan, meningkatkan kesehatan usaha-usahanya. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat dan memberi pelajaran. 1997, sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar, seperti membaca, menulis, belajar. Untuk sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan tersendiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik. 2. Masalah aspek kesehatan dan perilaku kesehatan. 6. Masalah kesehatan terbesar di Indonesia. Masalah ini menjadi beban dan tantangan utama di dunia kesehatan Indonesia. Berikut beberapa masalah kesehatan serta mengatasinya. 1. Kematian ibu akibat melahirkan disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai. Menurut data, penyebab utama yaitu hipertensi, kehamilan dari pendarahan postpartum. Selain itu, kondisi yang sering kali menyebabkan kematian ibu adalah penanganan komplikasi anemia, diabetes mellitus, dan umur yang terlalu muda. Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah harus membangun puskesmas yang siap, diiringi peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah juga harus menemukan pola keanekaragaman ragaman makanan untuk gizi ibu hamil. 2. Kematian bayi, balita, dan remaja. Penyebab kematian bayi dan balita adalah pneumonia dan diare, artinya faktor lingkungan serta kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan sangat mempengaruhi bayi. Dalam 5 tahun terakhir, angka kematian balita memang sudah mengalami penurunan, namun serupa dengan angka kematian ibu melahirkan lahir rendah BB
LR. Sedangkan pada berita penyebab kematian utama yang dialami adalah diare. Umumnya ini disebabkan karena penggunaan tembakau atau rokok. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah unjuk tembok adalah puskesmas. Meningkatkan penyakit menular. Masalah penyakit menular juga mendominasi dunia kesehatan Indonesia. Pertama, pemerintah untuk mengendalikan penyakit HIV, pemerintah mengadakan sejumlah persiapan yang mencakup terlaksana kesehatan, penyelenggaraan kesehatan sistem tersebut juga semakin karena banyaknya penyakit baru bermunculan. Masalah kesehatan jiwa. Berdasarkan data, lebih dari 14 juta jiwa masyarakat Indonesia menderita gangguan mental emosional. Sementara itu lebih dari 4.000 orang menderita gangguan jiwa berat. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah memprioritaskan perkembangan upaya-upaya jiwa berbasis masyarakat. Untuk yang ujung temboknya adalah puskesmas. 5. Meningkatkan masalah gizi buruk. Saat ini ternyata masalah gizi di Indonesia masih sangat kompleks. Yang hanya gizi masalah kebersihan gizi menjadi persoalan harus ditangani dengan serius. Ini bisa merusak masa depan mereka, apalagi jika suatu tim terjadi lewat dari 100 hari. Dampak buruknya, masyarakat akan dididik untuk memahami fungsi gigi bagi ibu dan anak. 6. Meningkatkan penyakit tidak menular. Dalam beberapa tahun ini, penyakit ini menjadi beban utama. Penyakit ini menular yang paling banyak menyerang masyarakat meliputi dalam kanker dan penyakit paru. Selain itu, jumlah kematian akibat rokok juga terus meningkat. Strategi pemerintah dalam menanggulangi masalah ini adalah dengan melaksanakan pos terpadu yang mengendalikan penyakit menular. Pelaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respons seorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Perilaku. 1. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit itu. Bagaimana manusia merespon baik secara pasif maupun aktif sehubung dengan sakit dan penyakit. Perilaku ini dengan sendiri berhubungan dengan tingkat pencegahan penyakit. Perilaku sehubungan dengan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, misalnya makanan bergizi dan olahraga. B. Perilaku mencegah penyakit. Memakai kelambu untuk mencegah malaria. Pemberian imunisasi termasuk juga untuk tidak memerlukan penyakit pada orang lain. C. Perilaku pencairan pengobatan. Biasalah usaha mengobati penyakit sendiri. Pengobatan di fasilitas kesehatan atau pengobatan ke fasilitas kesehatan tradisional. Perilaku terhadap sistem. 2. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan.
2. Ini mengacup respon terhadap fasilitas pelayanan, cara pelayanan petugas kesehatan dan obat-obatan. 3. Perilaku terhadap makanan. Perilaku ini mencakup pengetahuan, proses, sikap dan praktek terhadap makanan serta unsur-unsur yang terkandung di dalam pengolahan makanan dan lain sebagainya sehubung dengan tubuh kita. 4. Perilaku terhadap lingkungan sehat. Perilaku terhadap lingkungan sehat adalah respon seorang terhadap lingkungan sebagai salah satu determinan kesehatan manusia di lingkungan. Perilaku ini seluas lingkup kesehatan lingkungan sendiri. Perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Perilaku pemeliharaan kesehatan, perilaku pencairan dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan atau sering disebut BERI atau kesehatan lingkungan. 3. BERI kesehatan lingkungan. 3. Batasan tentang sehat dan 3. Batasan tentang sehat dan kesehatan. Batasan sehat dan kesehatan menurut UU Kesehatan RI. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, sosial dan meningkatkan setiap orang hidup berproduktif, sosial dan ekonomi. 1. Sehat sosial. Seorang mampu berhubungan dengan orang lain secara baik atau mampu berinteraksi dengan orang atau berkelompok tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan kepercayaan, status sosial, ekonomi, dan politik. 2. Sehat dan aspek ekonomi. Mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Sehat dalam arti yang positif. Seseorang harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan yang dibawa sejak lahir menjadi realitas. Diperlukan kesempatan hidup dalam keseimbangan yang sehat dan lingkungan. Negara harus menjamin kehidupan yang sehat untuk setiap warga negara melalui sebagai program pelayanan kesehatan seperti KIA-KK, baik sehat fisik, tidak memeriksa sakit, dan memang secara klinis tidak sakit, semua dengan tumbuh normal dan berfungsi normal, tidak ada penggangguan fungsi tubuh. Sehat mental atau jiwa mengucapkan untuk mencakup sehat pemikiran, emosional atau spiritual. Sehat pikiran tercermin dari cara berpikir seseorang, yakni mampu berpikir logis atau akal. Sehat spiritual tercermin secara seseorang rasa syukur, pujian atau penyembahan terhadap Sang Pencipta alam yang sesungguhnya, yang dapat dilihat dari praktek keragaman atau percayaan serta perbuatan baik dan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. 4. Manfaat pendidikan kesehatan. Manfaat pendidikan kesehatan, proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan individu, keselamatan yang direncanakan untuk individu, kelompok, atau masyarakat agar belajar tentang kesehatan dan melakukan perubahan secara sukarela. Dalam tingkat itu individu, selain itu untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat harus mampu mengenal dan mewujudkan
aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya. 5. Kebutuhan jasmani. Kebugaran jasmani, kemampuan untuk melaksanakan aktivitas maupun dalam bentuk fisik, kekuatan dan daya tahan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Contohnya, jogging pada pagi hari, lalu berangkat kerja sehingga pulang sore hari, lalu berolahraga, kembali bermain bola, lalu lanjut bermain voli. Bermain bola 90 menit tanpa ganti. Manfaatnya terhindar dari obesitas, terhindar dari serangan jantung, dan terhindar dari resiko diabetes, menurunkan kolesterol, dan lain-lain. 6. Filsafat pendidikan jasmani. Falsafat adalah ilmu kemanusiaan yang berusaha mencapai kebenaran yang nyata. Pendidikan jasmani merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan umum. Lewat tanpa penjas, proses pendidikan di sekolah akan pincang. Sumbangan nyata pendidikan jasmani adalah untuk mengembangkan keterampilan. Karena itu posisi pendidikan jasmani menjadi unik, sebab berpulang lebih banyak dari mata pembelajaran lainnya. Untuk membina keterampilan hal ini sekaligus mengungkapkan pendidikan jasmani dari perjalanan lainnya. Jika pelajaran lain meningkatkan pengembangan intelektual, maka melalui pendidikan jasmani sekaligus aspek penalaran sikap dan keterampilan. Ada 3 hal yang penting yang bisa menjadi sambungan dari pendidikan jasmani, yaitu meningkatkan kebugaran. Baik. 7. Pengetahuan tentang penyakit. Penyakit ini adalah gejala peristiwa yang sudah mempunyai rasa sakit tetapi terjadi tanpa diduga. Sedangkan penyakit suatu gejala peristiwa yang tidak diinginkan seseorang tetap menjadi orang sakit sebelum tahu penyakitnya apa. Sakit adalah spesial seseorang bila merasa kesehatannya terganggu. Penyakit adalah proses fisik yang sedang berlangsung dan dapat menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi sakit. Dan penyakit itu beda. Seorang dapat agak merasa sehat atau tidak ada sakit maupun penyakit dengan secara serupa. Seorang yang fisiknya tidak sehat bisa menghadap penyakit maupun jika merasa sepenuhnya sehat. Mereka tidak sehat. Untuk orang dapat mengidap tekanan darah tinggi yang berbahaya maupun ancaman serangan jantung maupun stroke yang fatal meskipun masih merasa sehat. 8. Kesehatan mental. Menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya Psikolog Agama, bahwa kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berbeda dalam keadaan tentang aman, penyesuaian dari secara registrasi, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan menurut paham ilmu kedokteran,
Kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dan seseorang dan perkembangan atau pembelajaran selaras dengan keadaan orang lain. Sekian derajat bahwa mental yang sehat adalah terwujudkan keseriusan yang dirinya sendiri, lingkungan, berdasarkan keimanan dan ketakwaan serta berwujudan untuk mencapai hidup bermakna dan bahagia di dunia dan akhirat. Jika mental sehat dicapai, maka individu memiliki inteligensi, penyerahan, dan deteksi positif terhadap orang lain. Dalam hal ini, individu belajar menerima tanggung jawab, menjadi mandiri, dan mencapai integrasi tingkah laku.